Halo semua, apa kabar? Nah, kali ini kita akan membahas materi tentang protein. Saya yakin kalau kita bicara tentang protein, maka kita akan teringat pada berbagai makanan, mulai dari ikan, telur, kacang-kacangan, susu, dan daging. Betul kan? Nah, memang karena makanan-makanan tersebut mengandung banyak protein. Untuk lebih memahami pentingnya protein bagi tubuh kita, ayo kita bahas protein secara kimia. Protein pada dasarnya merupakan senyawa biomolekul yang terbentuk dari asam-asam amino yang berikatan yang disebut dengan ikatan peptida. Oleh karenanya, protein disebut dengan senyawa polipeptida yang berat molekulnya mulai dari 5.000 hingga lebih dari 1 juta. Nah, karena protein dibentuk dari asam-asam amino, mari kita bahas terlebih dahulu apa itu asam amino. Asam amino terdiri dari dua kata, yaitu asam dan amino. Asam berasal dari kata asam karboksilat dan amino berasal dari kata amina. Ya, itu karena asam amino pada dasarnya memiliki dua gugus fungsi utama, yaitu gugus asam karboksilat dan gugus amina. Nah, coba perhatikan, asam amino itu jumlahnya ada 20 buah molekul dengan struktur sebagai berikut. Nah, sekarang kita perhatikan 3 buah asam amino yang paling atas supaya kita bisa lebih fokus. Di situ terdapat struktur isoleusin, metionin, dan fenilalanin. Pada ketiga asam amino ini sama-sama memiliki gugus asam karboksilat dan gugus amina. Yang membedakan dari ketiganya adalah rantai alkil. Dan ini berlaku pada asam amino yang lainnya. Nah, untuk membentuk suatu protein, asam amino yang satu dengan asam amino yang lainnya mengalami reaksi kondensasi melalui pembentukan ikatan peptida dan dengan pelepasan molekul air. Peptida yang tersusun dari banyak asam amino ini disebut dengan polipeptida atau yang kita kenal dengan nama protein. Untuk tata nama protein, kita urutkan sesuai dengan urutan asam amino pembentuknya. Dan asam amino yang di depan diberi akhiran il. Sebagai contoh, struktur asam amino berikut tersusun dari glisin dan alanin. Maka kita beri nama glisil alanin. Berdasarkan kemampuan tubuh dalam mensintesis asam amino dibedakan menjadi dua, yaitu asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Asam amino esensial adalah asam amino yang tidak dapat disintesis oleh tubuh. Oleh karenanya, kita harus memperoleh asam amino jenis ini dari makanan. Sementara asam amino non-esensial adalah asam amino yang dapat disintesis oleh tubuh. Nah, berikut 10 buah asam amino yang tergolong asam amino esensial dan 10 buah asam amino non-esensial. Terdapat 4 macam struktur protein, yaitu struktur primer, sekunder, tersier, dan kuaterner. Struktur primer merupakan urutan dari asam amino pembentuk protein. Sementara struktur sekunder merupakan struktur 3 dimensi yang terbentuk akibat adanya ikatan hidrogen antara gugus amina dengan atom hidrogen dari rantai alkil. Kemudian, struktur tersier terbentuk dari interaksi struktur sekunder yang satu dengan struktur sekunder yang lainnya dengan berbagai jenis ikatan seperti ikatan hidrogen dan ikatan sulfida. Nah, untuk struktur kuaterner
Ini merupakan hasil interaksi dari beberapa struktur protein tersier. Nah, terus bagaimana sifat-sifat dari protein? Yang pertama, protein dapat membentuk ion Zwitter, yaitu dalam satu molekul terdapat muatan positif dan negatif sekaligus. Hal ini diakibatkan oleh adanya protonasi ion H+ dari gugus asam karboksilat yang kemudian diikat oleh gugus amina dalam satu molekul tersebut. Kemudian sifat yang kedua dari protein yaitu bersifat amfoter. Artinya protein dapat bertindak sebagai asam maupun sebagai basa. Sifat yang ketiga adalah protein dapat mengalami reaksi pengendapan, terutama dengan ion-ion logam. Kemudian, protein juga pada umumnya sukar larut dalam air, karena molekul protein merupakan molekul yang begitu besar, dan rantai alkil yang cenderung bersifat hidrofobik. Sifat yang terakhir dari protein adalah protein dapat mengalami denaturasi atau kerusakan struktur yang diakibatkan oleh pemanasan atau reaksi dengan asam maupun basa. Seperti yang kita ketahui, protein memiliki manfaat yang sangat besar bagi tubuh. Yang pertama, protein berperan sebagai enzim. Sebagai contoh, enzim yang ada di dalam sistem pencernaan kita yang dapat memecah molekul-molekul besar menjadi molekul sederhana, sehingga molekul tersebut dapat diserap oleh tubuh. Nah, peran protein yang berikutnya adalah sebagai antibodi. Contohnya, protein yang berupa sel darah putih yang berperan untuk melawan bakteri atau virus yang masuk ke dalam tubuh. Peran protein yang juga sangat penting adalah protein sebagai hormon. Misalnya, protein yang berperan sebagai hormon pertumbuhan. Hormon ini berfungsi dalam pembentukan sel-sel tubuh manusia mulai dari balita hingga dewasa. Protein juga berperan sebagai penunjang mekanis. Sebagai contoh, protein yang berupa kolagen yang sangat penting dalam kekuatan elastisitas dan daya tahan kulit. Protein berperan juga dalam media perambatan impuls saraf, misalnya rodopsin yang merupakan protein reseptor pada sel batang retina yang sangat sensitif terhadap cahaya. Nah, yang berikutnya, protein juga berperan sebagai alat pengangkut dan penyimpan. Misalnya adalah protein yang berupa hemoglobin yang berperan dalam mengangkut oksigen di dalam sel darah merah. Untuk menguji kandungan protein dalam makanan, kita dapat melakukan uji kualitatif sebagai berikut. Yang pertama adalah uji Biuret. Uji ini dilakukan untuk mengidentifikasi adanya ikatan peptida, sehingga pada dasarnya uji Biuret adalah uji umum untuk mengidentifikasi adanya protein. Uji positif ditandai dengan warna ungu. Uji yang kedua adalah uji belerang. Uji ini dilakukan untuk mengidentifikasi adanya gugus belerang yang terdapat pada asam amino seperti sistein dan metionin. Uji positifnya ditandai dengan terbentuknya endapan hitam. Dan yang ketiga adalah uji santoproteat. Uji ini digunakan untuk mengidentifikasi adanya gugus fenil, misalnya pada fenilalanin. Uji ini positif ditandai dengan terbentuknya warna jingga. Oke, sampai di sini dulu pembahasan topik kita kali ini. Semoga bermanfaat dan salam sehat selalu.